Gelandang internasional Jepang, Takumi Minamino diturunkan saat AS Monaco bertandang ke Parc des Princes untuk menghadapi Paris Saint-Germain pada lanjutan Ligue 1 2023-2024. Ia dimainkan sejak menit awal dan ditarik keluar pada menit ke-79. Minamino berhasil berkontribusi atas terciptanya 2 gol milik Monaco. PSG menunjukkan dominansi mereka di laga ini. Mereka berhasil unggul dari segi ball possession yaitu sebesar 55% dan menciptakan 11 shot on target dari 16 percobaan tembakan. Sementara Monaco berhasil melancarkan 7 shot on target dari 14 percobaan tembakan. PSG membuka keunggulan di menit ke-18 melalui sepakan Gonçalo Ramos usai memanfaatkan tangkapan bola kurang sempurna Philippe Cohn. Minamino sukses memanfaatkan blunder umpan dari Gianluigi Donnarumma dan menyamakan kedudukan untuk Monaco pada menit ke-22. Kylian Mbappe kembali membawa PSG unggul di menit ke-39 melalui eksekusi titik putih usai Ousmane Dembélé dijatuhkan Sun Butumagasa di dalam kotak terlarang. Ousmane Dembélé sukses memperlebar keunggulan PSG di menit ke-70 melalui sepakan indahnya dari sudut sempit sisi kiri gawang Philippe Cohn. Vitinha menyumbang gol keempat untuk PSG di menit ke-72 melalui tendangan indahnya dari luar kotak penalti. Folarin Balogun memperkecil ketertinggalan Monaco pada menit ke-75 usai menerima umpan terobosan dari Minamino. Randal Kolo Muani mencetak gol penutup laga untuk PSG dengan tendangan mendatarnya dari dalam kotak penalti pada menit ke-6 injury time babak kedua. Laga ditutup dengan kemenangan tim tuan rumah dengan skor telak 5-2. Gelandang internasional Jepang, Wataru Endo diturunkan saat Liverpool bertandang ke Etihad Stadium untuk menghadapi Manchester City pada lanjutan Liga Primer Inggris 2023-2024. Ia baru diturunkan pada menit ke-85 menggantikan Alexis Mac Allister. Statistik laga menunjukkan dominannya City di laga ini, di mana mereka berhasil unggul dari segi ball possession yaitu sebesar 60% dan menciptakan 5 shot on target dari 16 percobaan tembakan. Sementara Liverpool menciptakan 3 shot on target dari 8 percobaan tembakan. Erling Haaland mengirimkan sebuah tendangan mendatar yang menjebol sisi kiri gawang Alisson pada menit ke-27. Sebelum Trent Alexander-Arnold membuyarkan 3 poin penuh milik City dengan gol penyeimbang untuk The Reds yang dicetaknya pada menit ke-80. Laga ditutup dengan skor imbang 1-1. Bek internasional Jepang, Takehiro Tomiyasu tampil penuh saat Arsenal bertandang ke Jitek Community Stadium untuk menghadapi Brentford pada lanjutan Liga Primer Inggris 2023-2024. Statistik laga menunjukkan Arsenal lebih mendominasi jalannya pertandingan dengan menguasai 64% dalam ball possession serta menciptakan 4 shot on target dari 15 percobaan tembakan. Sementara Brentford menciptakan 3 shot on target dari 9 percobaan tembakan. Setelah deadlock yang terjadi hampir 90 menit, Kai Havertz sukses memecah kebuntuan di menit ke-89 usai headingnya setelah menerima umpan crossing dari Bukayo Saka ke tiang jauh tidak mampu dihalau oleh Mark Flekken. Arsenal sukses mengunci poin penuh usai menang dengan skor tipis 1-0. Gelandang internasional Jepang, Daichi Kamada tampil penuh saat Lazio bertandang ke Stadio Arechi untuk menghadapi Salernitana pada lanjutan Serie A 2023-2024. Statistik laga menunjukkan meskipun Lazio berhasil unggul sebesar 62% dari sisi penguasaan bola, namun mereka hanya mampu melancarkan 2 shot on target dari 13 percobaan tembakan. Sementara tim tuan rumah sukses menciptakan 6 shot on target dari 13 percobaan tembakan. Eksekusi penalti Ciro Immobile pada menit ke-43 sempat membawa Lazio unggul di babak pertama. Namun di babak kedua, Salernitana berhasil merespon dengan berbalik unggul berkat 2 gol yang masing-masing dicetak oleh Grigoris Kastanos pada menit ke-55 dan Antonio Candreva pada menit ke-66. Skor 2-1 untuk keunggulan Salernitana bertahan hingga akhir pertandingan. Penyerang internasional Jepang, Ayase Ueda diturunkan saat Feyenoord bertandang ke Stadion Vaudestein untuk menghadapi Excelsior pada lanjutan Eredivisie 2023-2024. Ia baru dimainkan pada menit ke-83 menggantikan Santiago Gimenez. Statistik laga menunjukkan betapa dominannya tim tamu. Feyenoord berhasil unggul sebesar 62% dari sisi ball possession dan melancarkan sebanyak 9 shot on target dari 20 percobaan tembakan.
Sementara Excelsior hanya menciptakan 3 shot on target dari 13 percobaan tembakan. Santiago Gimenez sukses mencetak hat-trick pada menit ke-6, menit ke-61 dan menit ke-82. Gol lainnya untuk Feyenoord dicetak oleh Quinten Timber pada menit ke-66. Sementara Excelsior hanya mampu menceploskan 2 gol masing-masing oleh Troy Perot pada menit ke-16 dan Lazaros Labro pada menit ke-72. Laga ditutup dengan kemenangan Feyenoord dengan skor 4-2.